Perjalanan spiritual menuju Allah adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap hamba Allah harus melewati berbagai makom, dari makom yang paling rendah hingga makom tertinggi, di mana kehendak pribadi lenyap dan digantikan oleh kehendak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura yang dirahmati Allah, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umatnya, semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan sebuah nasihat yang begitu indah, yang penuh dengan kata-kata bijak dalam kitab Futhul Ghaib, makom hamba Allah yang lenyap dari kehendak dunia dan akhirat. Ketika seorang hamba Allah telah melewati berbagai makom spiritual, meninggalkan ciptaan, keinginan, tujuan, dan kehendak akan dunia akhirat, ia telah sampai pada suatu keadaan yang langka dan luhur. Di makom inilah hati sang hamba tidak lagi terikat pada apapun selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Agung. Segala sesuatu yang pernah mengisi hatinya, baik berupa keinginan duniawi ataupun akhirat, sirna bagaikan kabut yang dihalau cahaya matahari. Ia menjadi insan pilihannya, seorang kekasih yang terdekat dengannya, yang hanya menghendaki Allah semata. Dalam keadaan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan karunia-Nya tanpa batas. Pintu-pintu rahmat akan terbuka lebar, dan janji-janji Allah tidak pernah ditutup bagi sang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan nikmat berupa kedekatan yang tiada tanding, sebuah rahmat yang tidak mungkin bisa dimengerti oleh mereka yang masih terikat pada keinginan duniawi. Pintu kasih Allah terbuka dengan seluas-luasnya, dan setiap langkah yang diambil sang hamba adalah manifestasi dari kehendak Allah semata. Menyatu dengan kehendak Allah, sang hamba yang telah sampai pada makom ini tak lagi memiliki kehendak pribadi. Segala keinginan, cita-cita, dan tujuan hidupnya telah dilebur dalam kehendak Allah. Dalam setiap tindakannya, ia hanya melihat manifestasi dari kemauan Allah yang Maha Kuasa. Tiada lagi yang terlihat selain kemaujudannya yang meliputi segala sesuatu. Hamba tersebut menjadi cerminan kehendak Allah di bumi, melaksanakan perintahnya tanpa syarat, tanpa keinginan pribadi, dan tanpa pamrih. Tidak ada yang ia kehendaki selain ridhonya. Makom ini adalah keadaan tertinggi di mana seorang hamba benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Kehendaknya telah selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga janji Allah kepadanya bukanlah seperti janji kepada mereka yang masih berada di makom yang lebih rendah. Dalam makom-makom yang lebih rendah, janji dan anugerah Allah seringkali tergantung pada syarat-syarat tertentu. Namun, bagi hamba yang telah mencapai makom ini, janji dan pengingkaran janji bukanlah sesuatu yang relevan lagi. Kehendak pribadinya telah lenyap, dan yang ada hanya kehendak Allah semata. Kehidupan Nabi sebagai contoh. Dalam perjalanan rohani ini, kehidupan Nabi Muhammad SAW menjadi teladan yang paling sempurna. Beliau adalah kekasih Allah yang hidup sepenuhnya dalam ketentuannya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan pada berbagai situasi dalam kehidupan,
Seperti perang Badar, beliau menunjukkan bahwa meskipun beliau adalah manusia terpilih, kehendak Allah lah yang paling utama. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 67-68. Kamu menginginkan barang-barang lemah dunia ini, sedangkan Allah menghendaki bagimu akhirat. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam diri seorang nabi, keinginan duniawi bisa muncul, tetapi Allah selalu mengarahkan kehendak nabi kepada tujuan akhirat yang lebih tinggi. Nabi Muhammad SAW senantiasa ditempatkan oleh Allah dalam ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang kendali penuh atas setiap tindakan dan keputusan beliau, sehingga segala yang dilakukan Nabi adalah manifestasi dari kehendak Allah. Kehendak pribadi beliau terlebur dalam samudera takdir yang diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi setiap hamba yang ingin mendekat kepada Allah, bahwa semakin tinggi makom seseorang, semakin ia menyerahkan kehendaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makom spiritual tertinggi ini, seorang hamba seperti terombang-ambing di lautan takdir. Ia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, tetapi ia dibiarkan mengalir bersama gelombang kehendak Allah. Gelombang itu bisa membawanya ke arah mana saja yang Allah kehendaki, dan hamba tersebut menerimanya dengan lapang dada. Ia tidak lagi menginginkan apapun selain Allah. Dia tidak lagi peduli dengan nasibnya di dunia maupun di akhirat. Semua keinginan pribadinya telah lenyap, dan yang tersisa hanyalah kehendak Allah yang Maha Kuasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, tidakkah kau tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Pada ayat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Sang hamba yang telah mencapai makom ini tidak lagi mencari apapun selain keridhaan Allah. Ia tidak menginginkan dunia, tidak pula akhirat, melainkan hanya Allah semata. Kehendaknya telah sejalan dengan kehendak Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidupnya diterima dengan penuh keikhlasan. Dan setelah seorang hamba mencapai makom waliyat, yakni wali, ia terus mendaki menuju makom badal, yaitu makom di mana seorang hamba benar-benar menggantikan peran kehendak Allah di bumi ini. Dalam keadaan ini, sang hamba tidak lagi memiliki kehendak sendiri. Ia hidup seperti jasad mati yang digerakkan oleh orang lain tanpa daya dan upaya. Allah mengarahkan hidupnya dengan sepenuhnya, dan setiap langkah yang ia ambil adalah manifestasi dari kehendak Tuhan. Makom ini adalah makom tertinggi yang dapat dicapai oleh seorang wali Allah. Setelah makom wali, tiada makom yang lebih tinggi kecuali makom nabi. Namun, dalam makom badal, sang hamba telah begitu dekat dengan Allah sehingga ia menjadi wakil dari kehendaknya di bumi. Ia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan hidup sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Makom Nabi adalah puncak ketaatan. Di puncak dari semua makom spiritual adalah makom para nabi. Seorang nabi, seperti halnya Nabi Muhammad SAW, hidup sepenuhnya dalam ketentuan Allah. Setiap detik kehidupannya adalah manifestasi dari kehendak Tuhan, dan beliau tidak memiliki keinginan pribadi selain yang diilhamkan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 106, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa kehidupan kita sepenuhnya ada di tangan Allah, dan bahwa kehendak pribadi kita hanya sebatas yang diizinkan olehnya.
Pada akhirnya makom Nabi adalah makom tertinggi dalam ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagi setiap hamba Allah yang ingin mencapai makom tertinggi dalam perjalanan rohaninya. Dalam setiap tindakannya beliau menunjukkan bahwa kehendak Allah lah yang paling utama, dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Kesimpulannya adalah perjalanan spiritual menuju Allah adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setiap hamba harus melewati berbagai makom, dari makom yang terendah hingga makom yang tertinggi, di mana kehendak pribadi lenyap dan akan digantikan oleh kehendak Allah. Pada akhirnya tujuan dari semua ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai makom wilayat dan badal, serta mencontoh kehidupan Nabi Muhammad SAW yang hidup sepenuhnya dalam kehendak Allah. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk mengikuti jejak para wali dan nabi, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu rahmat-Nya bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.